Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pada kesempatan ini saya akan melakukan pengajaran ya, dengan rencana pembelajaran semester dengan mata kuliah trauma ekstremitas bawah dengan rumpun mata kuliah ortopedi dan traumatologi dasar, di mana bobot rencana pembelajaran semester ini adalah 1 SKS pada mahasiswa pendidikan dokter spesialis ortopedi dan traumatologi dasar semester 3 ya. Dengan sebagai pengembang RPS ini adalah saya ya, dengan Dr. Farindra, dengan koordinator program studi adalah Dr. Rendra Leonas. Dalam capaian pembelajaran ini ya, pada mata kuliah ini akan dibebankan beberapa capaian pembelajaran. Yang pertama adalah penting bagi kita semua untuk bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan suatu sifat religius. Kemudian capaian pembelajaran 14 di mana mengikuti kaidah-kaidah patient safety antara lain IPSG 16 terdiri dari identifikasi, cuci tangan, time out, komunikasi efektif, pencegahan infeksi dan pemberian obat-obatan. Kemudian capaian pembelajaran selanjutnya yaitu capaian pembelajaran KIP 4 di mana kita harus memahami tentang biomekanik muskuloskeletal dan biomaterial yang berhubungan dengan sistem gerak anggota tubuh dan tulang belakang. Kemudian selanjutnya adalah capaian pembelajaran KIP 9 di mana perlu memahami tentang dasar-dasar osteosintesis secara umum dan penerapannya. Yang kelima adalah capaian pembelajaran KIP 22 di mana memberikan pembelajaran tentang surgical anatomy dan approach yang menyangkut teknik-teknik pembedahan dan anatomi regio ekstremitas tulang belakang dan pelvis. Yang keenam, capaian pembelajaran KIP 30 memberikan pembelajaran tentang trauma ekstremitas bawah meliputi femur, tibia, fibula, calcaneus, pedis, sindroma kompartemen, amputasi, trauma jaringan lunak dan dislokasi sendi. Dan yang ketujuh, capaian pembelajaran KBP 1 mampu bekerja di bidang ortopedi dan traumatologi serta memiliki suatu kompetensi. Selanjutnya adalah capaian CPMK di mana yang pertama mahasiswa dapat memahami tentang anatomi, fisiologi, biomekanik dari suatu ekstremitas bawah. Yang kedua, mahasiswa dapat memahami tentang respon fisiologi pada trauma, penyembuhan fraktur, cedera sendi, dan jaringan luka. Yang ketiga, mahasiswa dapat memahami tentang delay union, malunion, dan non-union pada fraktur. Yang keempat, mahasiswa dapat memahami tentang prinsip dasar non-operatif pada penanganan fraktur, prinsip dasar fiksasi interna, prinsip dasar fiksasi eksterna. Dan yang kelima, mahasiswa dapat memahami tentang pemeriksaan dan penata laksanaan awal pasien trauma, penata laksanaan nyeri pada pasien trauma, dan penata laksanaan pasien multiple trauma. Dan yang terakhir, bahwa mahasiswa dapat memahami tentang penata laksanaan patah tulang terbuka, prinsip dasar mangle extremity, dan sendi paha sampai dengan ujung jari kaki. Nah, untuk program yang akan kita laksanakan itu dalam bentuk yaitu suatu kuliah STAP selama 4 kali pertemuan ya, dimana di kuliah STAP ini kita akan staf akan memberikan materi-materi dasar dan materi-materi tambahan yang berhubungan dengan capaian-capaian pembelajaran tadi ya. Di mana nanti topik-topiknya akan kita pilih pada ekstremitas bawah ini akan kita pilih berdasarkan region, yaitu pelvis, kemudian tulang pelvis, kemudian hip, kemudian lutut, dan yang terakhir ankle and foot.
Kemudian referat itu sebanyak 2 kali akan dibawakan oleh mahasiswa, ya, dengan penilaian-penilaian yang sudah ada, ya, dari tampilan, dari performan mahasiswa, sama dari sumber-sumber yang diambil. Kemudian dari jurnal itu sebanyak 2 kali, ya, sama seperti referat, akan dinilai bagaimana tampilannya, bagaimana performanya pada saat membawakan dan sumber-sumber yang diambil. Kemudian DOPS, ya, metode DOPS, di mana kita akan menilai secara langsung dari mahasiswa itu bagaimana mahasiswa bisa melakukan suatu prosedur-prosedur, baik itu pemeriksaan fisik sampai dengan prosedur-prosedur tindakan. Kemudian untuk mini checks, ya, jadi kalau pada mini checks ini itu lebih ke arah bagaimana komunikasi dari mahasiswa, ya, jadi lebih ke arah suatu afektif, ya. Kemudian sekalian pada kasus-kasus tertentu itu akan diberikan sebelumnya suatu technical operation, ya. Jadi suatu technical operation di mana sebelum mahasiswa melakukan tindakan operasi akan dilakukan suatu penjelasan mengenai teknik operasi yang diambil oleh yang akan dikerjakan. Setelah melakukan beberapa technical operation, beberapa operasi sebagai asisten, kemudian mungkin sebagai asisten sebanyak 2 kali, kemudian asisten 2, asisten 1, dan akhirnya nanti mahasiswa diberikan kesempatan untuk melakukan suatu operasi mandiri. Kemudian dinilai juga bagaimana kasus-kasus yang dihadapi oleh mahasiswa di poliklinik, ya, serta dalam beberapa waktu juga akan dilakukan suatu tindakan praktikum dengan menggunakan lab kering, ya. Untuk materi-materi yang stop dulu. Bukannya udah ya?